rumah buat kita semua. Oke, di sini aku cuman sifatnya sharing aja apa yang aku pelajarin dari Alkitab, dan nanti kita bisa saling diskusi bersama-sama ya. Oke. Nah, sebelumnya ini kan banyak yang baru ya. Home Nusantara 3 bulan ini kita lagi membahas tentang satu tema yaitu Home for Christ. Jadi Home for Christ itu tujuannya adalah supaya masing-masing anak di dalam Home Nusantara 3 itu memiliki pertumbuhan secara pribadi di dalam Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan relasinya dengan Tuhan, ataupun dalam relasinya dengan sesama. Nah, di 3 minggu lalu, sharingnya dibawakan oleh Kak JJ, jadi kita saling merenung sama-sama, mengevaluasi tentang apa sih yang ingin kita perbaiki dari kehidupan kerohanian kita. Terus di minggu kedua, kemarin kita sempat talk show. Di talk show itu kita banyak berbincang ya. Dan ternyata didapatkan satu struggle yang dihadapi oleh teman-teman home itu adalah kehidupan doa. Jadi membangun kedisiplinan dalam membangun kehidupan doa. Lalu kita juga sempat pertajam obrolin lagi di privat room. Jadi karena dari hasil survei dan hasil talk show kemarin, teman-teman di sini cukup banyak yang struggle tentang kehidupan doa. Di sini aku share aja pada sesi hari ini apa yang aku pelajari dari Alkitab ya tentang doa. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai sharing, ini ada satu survei singkat aja. Nanti kita mulai saling diskusi dulu sebelum nanti kita mulai apa secara materi dan lain-lain. Oke, ini aku share screen dulu. Jadi kita pakai Slido ya. Ini udah cukup sering dipakai di home kita. Pakai Slido. Tolong teman-teman di sini coba ceritakan seperti apa, belum ya. Seperti apa kehidupan doa pribadimu. Teman-teman masing-masing bisa ceritakan. Ada yang doanya tiap pagi, ada yang doanya tiap malam, atau pagi doa atau malam doa. Bisa di-share ya. Lalu mungkin nanti di akhir aku minta 1-2 orang bisa ceritakan secara lisan. Cara buka pollingnya sudah tahu ya. Buka slido.com atau scan QRIS-nya. Kok QRIS? Atau scan QR-nya. Atau scan QR-nya, terus masukin kode di atas ya. Oke. Ini aku setel musik, sampai musiknya selesai, kita tutup ya. Loh, QRIS-nya mana? Wait. Nyetel musik dulu, bentar. QRIS gak tuh? Ini. Kau berikan nafasmu untuk menjadi sepertimu. Kau membuat semua bagiku. Ku melepaskan semua hakku dan memilih semua pilihanmu. Tak ku pertahankan apapun agar ku selalu dalammu. Ku melayani perasaanmu, mencintai dan mencintaimu. Tak ku biarkan sedetik pun hidupku tanpa kehadiranmu. Kau berikan nafasmu menjadi sepertimu. Kau membuat semua bagiku. Ku melepaskan semua hakku dan memilih semua pilihanmu. Tak ku pertahankan apapun agar ku selalu dalammu. Ku melayani perasaanmu, mencintai dan
Oke, karena lagunya selesai, kita tutup. Jadi ini kalau dari hasil surveinya di sini teman-teman masing-masing masih apa ya, masih struggle ya, untuk fokus dan juga untuk konsisten. Mungkin ada yang mau sharing nggak? Mungkin 1-2 orang ada yang mau sharing sebelum ditunjuk? Yuk, tangan malu guys. Oke, kalau nggak ada yang mau berarti aku nunjuk hostnya ya. Silakan Andre. Oke, kalau aku pribadi, aku masih jatuh kebangun sih, Kak, dalam ini. Karena memang apa? Kalau dari aku sih, karena sehari kan kerja yang jadinya buat badanku tuh capek, lelah gitu. Walaupun memang dari aku tuh ada sih kerinduan buat berdoa, tapi kok mau beranjak doa itu berat banget gitu. Yang jadinya aku tunda. Nah, aku udah ngomong sama diriku, itu aja lah ntar besok pagi. Nah, pas besok paginya kok malah ini nggak kesampaian doanya. Nah, yang sok-sok buat aku jatuh bangun tuh di situ gitu. Dan yang jadinya karena aku lebih menuruti kecapeanku daripada keinginanku. Walaupun keinginanku doa itu udah ada, cuma lebih dikalahkan sama rasa capekku sendiri gitu. Nah, itu kalau dari aku sih. Oke. Ya, kita ada di struggle yang sama sih. Bahkan aku juga membawakan sharing hari ini tentang doa, juga struggle-nya sama. Membangun kedisiplinan itu bukan sesuatu hal yang berat. Nah, beberapa waktu lalu aku baca Alkitab dan salah satu pelajaran yang aku ambil waktu itu dari Matius pasal 6 ya. Nah, pelajaran ini aku share ke kalian menjadi sarana renungan kita masing-masing dalam kita membangun kehidupan doa. Karena memang apa ya, aku melihat fenomena sekarang ini, yang pertama ada orang-orang Kristen yang struggle nih di dalam membangun kehidupan doa. Tapi juga banyak juga orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin doa puasa, doanya nggak putus-putus, tapi kualitas hidup kekristenannya nggak bagus juga. Banyak orang Kristen yang dia membangun kehidupan doa yang wah gila kenceng, tapi hidupnya nggak mengasihi sesama. Aku udah terlalu banyak melihat orang-orang seperti itu. Nah, aku jadi merenung gitu loh. Kita buat disiplin doa susah. Orang yang disiplin doa pun juga belum tentu hidupnya itu menjadi berkat buat orang. Jadi apa sih salahnya? Nah, ini aku belajar dari Matius 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, kesalahannya apa? Mayoritas orang Kristen itu membangun kehidupan doanya sehingga kehidupan doa itu tidak mendatangkan perubahan dalam hidupnya. Kesalahannya itu kita bisa belajar di ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mungkin siapa yang mau sukarela membacakan? Di sini tak Cici bacain dong. Oke, silakan Jesse. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai situ, Tom? Oke, Lanjut. oke, terima kasih, J. Udah sampai situ dulu. Nah, ini sebelum kita membahas doa yang autentik seperti apa, kita perlu belajar juga doa yang nggak autentik itu seperti apa. Berdasarkan ayat ini aku pelajarin ya, Tuhan tuh sebenarnya sedang menyerang motif yang salah dalam kita berdoa. Ini yang aku pelajarin dari ayat ini, dari ayat 5 sampai 8. Hal pertama yang seringkali membuat kita salah dalam berdoa adalah kita memandang doa itu adalah sebagai ritual, ya, sebatas ritual agama. Jadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, dia menganggap doa itu adalah seperti ritual. Jadi kalau dia melakukan ritual itu sesering mungkin, maka dia akan lebih bernilai gitu ya, secara rohani. Kalau dia doanya semakin panjang, maka doanya pasti akan lebih dijawab oleh Tuhan. Nah, secara tidak langsung biasanya kita juga berpikiran seperti itu ya. Kita memandang doa itu di ritualnya, fokus di ritualnya. Jadi harus rajin doa tiap jam sekian, harus rajin doa, kalau doa harus susunannya begini. Tapi kita tidak fokus dalam membangun personal relation sama Allah. Gitu ya. Kalau fokus doa kita hanya ritual pada prosesnya, maka kehidupan doa itu nggak akan mengubah hidup kita. Jadi salah satu poin yang sedang dikritisi oleh Tuhan Yesus saat itu adalah motifnya. Motif dari orang Farisi dan juga terjadi dalam diri kita. Jujur aja, aku juga kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun kayak gitu. Doa itu ya ritual. Ritual yang ingin aku lakukan, ingin rajin aku lakukan. Indikator doaku itu bisa diterima oleh Allah itu kalau kita doa bisa merasa nangis. Kalau kita doa, kita bisa merasa tersentuh. Kalau doa harus penyembahan dulu, kalau doa harus lihat renungan dulu. Kita fokusnya ke itu aja, ke prosesnya. Kita memandang doa itu ritual aja. Tapi sebenarnya Tuhan sedang ingin kita menyingkirkan pola pikir itu, dan doa itu adalah kita masuk kamar, nutup pintu, berdoalah kepada Bapa di tempat tersembunyi. Artinya doa itu adalah hubungan pribadi kita sama Allah. Bukan ritual, bukan kayak kita cara agama lain memandang ritual agamanya. Jadi itu kesalahan pertama ya. Kenapa sih orang susah berdoa? Atau kenapa sih orang berdoa tapi hidupnya nggak berubah? Ya doa cuma dijadikan ritual agama, cuma sekedar rutinitas yang udah kebiasaan dilakukan setiap hari. Rutinitas kosong yang di sana Bapak tidak berkenan, betul ya? Nah, yang kedua, kenapa doa kita bisa tidak berkenan di hadapan Allah dan juga tidak otentik? Yang kedua adalah ketika kehidupan doa kita justru menjadikan kita sombong rohani. Ini juga aku pernah terjebak di hal ini, jadi aku bisa sharing. Di sini Tuhan Yesus kan bilang ya ke orang Farisi, mereka rajin membangun kehidupan doa, tapi justru itu menjadikan mereka sombong. Menjadikan mereka merasa mereka lebih rohani pada orang lain dan ingin nunjukin pada orang lain. Nah, kita juga di sini teman-teman yang udah rajin berdoa ya, bagus, tapi jangan sampai itu menjadikan kita jadi makin sombong. Gitu ya. Karena kalau kehidupan doa kita menjadikan kita semakin sombong, kehidupan doa kita cuma rutinitas rajin dilakukan, tapi membuat kita makin semena-mena sama sesama, ya kita nggak ada bedanya sama orang Farisi ini. Ya, jadi kita perlu satu mindset ya, bahwa doa itu bukan fokus pada proses, bukan fokus dalam membangun ritual agama, dan jangan sampai doa itu membuahkan kesombongan rohani. Jangan sampai kita dengan rajin doa kita merasa lebih rohani daripada orang lain. Kalau kita terjebak dua pola pikir itu, kita sama kayak orang Farisi. Tuhan pasti nggak berkenan. Kita mau doa tiap jam 3 pagi, kita mau doa jam 10 kali sehari, Tuhan nggak berkenan. Kalau kita memandangnya hanya dari segi ritual, dan itu justru menjadikan kita semakin sombong. Gitu ya. Nah, gimana doa yang otentik, doa yang berkenan di hadapan Allah? Sudah diajarkan di doa Bapa Kami, ya. Doa Bapa Kami yang pasti teman-teman di sini udah hafal ya, paling harusnya hafal ya. Oke.
Mungkin siapa yang mau ngebacain doa Bapa kami ayat 9 sampai 15. Hmm, Oke, tak bacain ya, Kak. yuk, Andre. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Andre. Jadi kita coba belajar poin per poin ya dari setiap sorry batuk. Jadi kita belajar setiap poin per poin dari doa Bapa kami ini ya. Yang pertama, kita baca dari ayat 9. Karena itu kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, di sini menarik nih. Kenapa ini dipilih kata Bapa ya? Padahal di Perjanjian Lama itu nggak pernah ada nabi gitu berdoa bahwa kata Bapa. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan di sini, seperti yang kita nyambung dari poin sebelumnya, bahwa doa itu harus tujuan dan relasinya adalah karena kita mencintai Bapa, karena kita mencintai Allah, dan kita ingin menjalin hubungan dengan Dia. Jadi doa tidak boleh didasarkan pada kita ingin membangun suatu rutinitas ritual agama. Tapi doa itu harus dibangun dari kecintaan kita pada Allah. Jadi doa yang benar tuh hati kita, periksa dulu hati kita. Bukan memeriksa cara-cara kita berdoa secara teknis, bukan itu. Tapi sebelum kita mulai doa, periksa hati kita. Hati kita ini sudah mencintai Allah belum sih? Hati kita ini sudah menjadikan Allah itu Bapak kita apa enggak sih? Hati kita ini sudah mengkuduskan Dia atau enggak sih? Jadi sebelum kita memulai relasi dengan Allah, itu dimulai dari kita memanggil Dia Bapa. Dimulai dari hati kita yang mengasihi Dia, hati kita yang mengkuduskan Dia. Nah, kalau kita seperti ini, baru itu dasar kita mulai untuk membangun kehidupan doa kita di hadapan Allah. Jadi doa itu lagi-lagi bukan sesuatu yang bersifat ritual, bukan suatu kebiasaan kosong, tapi harus dibangun dari kecintaan kita pada Allah. Kalau hati kita mengasihi Allah, Tuhan pasti ajarin kita dalam berdoa. Itu ya. Kalau hati kita mengkuduskan Dia, itu jadi dasar Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Di ayat yang selanjutnya, di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, karena hati kita udah mencintai Allah, maka keinginan kita itu hanya melakukan kehendaknya. Ya. Teman-teman di sini waktu kecil pasti kan diajari doa ya. Doa itu kayak kita minta ke Aladin gitu ya, ke jin gitu ya. Kita harus minta A, B, C, D, E supaya Allah kabulkan. Jadi nggak jarang banyak orang Kristen jadi sombong di sini. Berdoa minta rumah misal, terus rumahnya dikasih sama Tuhan. Wah, dia jadi sombong, dia pamer-pamerin ke orang lain. Wah, karena aku berdoa minta rumah, ya dia Tuhan berikan rumah. Nah, ini kita kalau kayak gini itu kita kayak orang Farisi itu tadi. Tapi harusnya kehidupan doa kita itu harus mendatangkan kerajaan Allah, jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Artinya dalam doa kita harus mengatakan bahwa kita udah nggak punya keinginan apa-apa selain daripada kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita. Udah kita nggak punya ambisi apa-apa lah, kita udah nggak punya keinginan apapun. Yang ingin kita lakukan hanya untuk melakukan kehendaknya. Kalau menurut apa yang aku pelajarin ya, ada satu doa di mana Tuhan tuh nggak mungkin nggak jawab. Tips supaya doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, dan 100% dijawab oleh Tuhan, adalah doa yang tujuannya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau doa yang ditujukan hanya untuk melakukan kehendak Allah, itu pasti Tuhan kabulkan. Jadi doa itu adalah sebenarnya sarana kita untuk semakin memahami kehendak Allah. Sarana supaya kita semakin paham apa kehendaknya dalam hidup kita. Bukan sebaliknya. Bukan doa itu menjadi sarana supaya Tuhan paham apa yang ada di dalam hatiku gitu ya.
menjadi sarana supaya Tuhan mengerti aku, enggak, tapi sarana supaya kita semakin mengerti Allah, semakin mengerti kehendak-Nya, dan saat kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya, itu pasti dijawab doa kita. Nah, ini dipertajam lagi oleh ayat berikutnya ya. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Jadi itu ya, teman-teman, ambisi secara jasmani, ambisi kita yang yang kadang berlebihan, yang kadang tidak bisa dikontrol, itu harus dikendalikan dalam doa kita. Karena di sini Allah mengajarkan bahwa berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Tuhan nggak pernah mengajarkan berilah kami pada hari ini makan kami yang melimpah-limpah. Enggak, Tuhan nggak mengajarkan. Asal kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, udah nggak usah khawatir akan masa depan kita. Fokus kita udah bukan kita punya A, punya B, punya C, tapi fokus kita adalah melakukan kehendak-Nya. Itu ya. Jadi kalau hati kita didasari oleh hati yang mengasihi Allah, hati kita didasari oleh keinginan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita, hati kita didasari oleh perasaan cukup, perasaan bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang kita ingin itu cuma melakukan kehendak-Nya, Tuhan tuh pasti bekerja, Tuhan tuh pasti tolong kita memiliki kehidupan doa yang tulus di hadapan Allah. Jadi perasaan cukup menjadikan dia Bapa, mencintai dia Allah sebagai Allah, dan menjadikan keinginannya menjadi satu-satunya keinginan dalam hidup kita. Yang selanjutnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa itu juga harus disertai dengan keinginan untuk semakin berdampak buat orang lain. Itu yang pertama. Lalu doa juga kita harus punya kesadaran bahwa kita ini berdosa. Jangan datang dalam doa dengan perasaan bahwa aku merasa sudah pantas, aku merasa sudah benar, aku merasa sudah suci, terus kita nggak ngerti kesalahan kita apa. Jadi selain kita meminta kehendak-Nya, mengerti kehendak-Nya, tapi kita juga harus paham kesalahan kita itu apa sih, kekurangan kita itu apa sih yang kita bawa ke dalam tahtanya Tuhan. Jadi dalam kita doa, kita harus keluarin semua kesalahan apa yang kita akuin, dan kita juga harus memandang orang lain juga seperti Allah memandang kita. Kita merasa kita belum sempurna, kita merasa kita masih butuh dibenahi, kita butuh untuk diperbaiki di segala sisi, kita minta maaf sama Tuhan, dan di satu sisi kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir di sini, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, setelah doa, kita harus punya action juga. Jadi kehidupan doa itu bukan cuma sekedar, ya udah kita doa tiap jam 5 pagi, setelah itu kita nggak berdoa lagi, enggak. Kehidupan doa kita itu 24 jam hidup kita. Setelah kita doa selesai, tugasnya adalah jangan bawa diri kita ke dalam pencobaan. Setelah doa kita selesai, yang kita lakukan ya jaga pergaulan kita, jaga tontonan kita, jaga hobi-hobi kita yang nggak berkenan di hadapan Allah. Itu ya. Jadi di sini sharingku tentang doa, biasanya kan kalau sharing tentang doa kan ada ya tips and trick doa. Doa itu harus setiap jam sekian, doa itu harus penyembahan dulu, doa itu kata-katanya harus ini. Aku nggak fokus ke sana. Karena kalau sharingku fokus ke sana, kita jadi kayak orang Farisi. Doa Tuhan tidak mengubah kehidupan kita melalui doa kita. Doa itu akarnya lebih dalam lagi. Kita yang pertama, aku review lagi ya. Pertama, doa didasari kecintaan kita kepada Allah dulu. Di situ Tuhan bekerja. Yang kedua, dalam doa kita fokus pada kehendak Allah. Fokus pada keinginannya, bukan fokus pada diri sendiri. Yang ketiga, doa disertai dengan hati yang merasa cukup. Hati yang tidak punya lagi ambisi, keinginan-keinginan dunia yang berlebihan. Dan yang keempat, doa itu harus diisi dengan pengakuan kita kepada Allah bahwa kita masih berdosa di sisi-sisi yang kita masih merasa salah di hadapan Allah. Dan Tuhan minta kita benahi. Dan terakhir adalah setelah kita berdoa, setelah kita bilang amin, yang kita lakukan adalah melanjutkan kehidupan doa kita dengan tidak membawa diri kita ke dalam pencobaan, dengan membangun kehidupan kesucian sehari-hari. Gimana langkahnya berdoa? Gimana caranya bisa berdoa dengan benar? Bangun dulu kecintaan akan Allah. Di situ Tuhan pasti akan bimbing kita semua dalam berdoa. Mungkin itu aja sharingku hari ini.
Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan pada bos. Terima kasih. Oke. Beri reaction dulu teman-teman buat Kak Thomas. Setelah ini foto dulu atau Speechless nih.